Jangan stres ya petani porang. Halo guys, jadi petani bahagia dulu nih sama Iko Simamora. Naik traktor guys, kita mau traktor nih. Wah, sesuatu banget ini. Naik traktor. Harus pegangan guys. Oke guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Ada yang menganggap remeh terhadap pekerjaan petani. Mereka nggak tahu bahwa bertani itu selain menyehatkan, membahagiakan, karena kita akan selalu belajar dan belajar, tetapi lebih daripada itu bisa dapat cuan. Seperti kita petani porang. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya mau turun ke ladang, sementara saya sudah enak-enak kerja di kota metropolitan lagi. Mereka nggak tahu daripada tanah itu kosong nganggur lebih baik dikerjakan kan, bikin happy dan dapat cuan. Ini saya serasa wisata dengan menaiki traktor melewati kampung halaman kami, Siambaton Pahae, Kecamatan Pakat, menuju ladang saya di Sirpang Tolu Langge. Langsung ini sebelum dan sesudahnya nih disikat habis. Itu guys, coba dibongkar itu yang tandus itu, dibongkar segini. Mantap. Bongkar dalam. Tandusnya nggak bisa dicangkul. Kalau cangkul biasa nggak bisa, jadi di traktor aja. Ini sekarang tanahnya sesudah di traktor dan dihaluskan oleh traktor juga. Begini nih keadaannya. Kebetulan kemarin hujan, jadi agak purnya. Tapi agak lengket-lengket ini keadaannya. Nah, hari ini saya mau matikan bakteri jahat yang ada di sini, karena ada bakteri-bakteri jahat, ada bakteri baik. Jadi saya mau matikan dengan cara saya menabur klaras atau daun pisang yang udah kering untuk dibakar di permukaannya sebagai pengganti air panas ya. Nah, ini dikasih klaras atau daun pisang yang kering dibakar dari atas sebagai pengganti air panas untuk mematikan bakteri-bakteri yang jahat. Tapi mungkin sekaligus yang baik juga akan mati. Sesudah itu kita rehabilitasi tanahnya. Mulai dibakar di atas tanah. Nah, ini nanti saya menggunakan pengolahan tanah, memperbaiki tanah dengan revolusioner karena tidak butuh waktu lama-lama. Kalau saya pakai E4 itu butuh minimal beberapa hari lah, mungkin lebih lama lebih bagus. Tapi saya mau pakai Promol 12 yang dia mikroorganismenya lebih banyak, jadi bisa lebih cepat kita tanami. Selanjutnya bakteri baik ini kita aplikasikan sebelum bibit porang kita tanam. Ini dia bibit katak yang tadi baru saya ambil dari JNE. Kalau di sini bukan mereka yang ngantar ya, bukan logistik itu yang ngantar, tapi kita yang harus ambil ke kecamatan. Ini yang lebih besar, ini tengah, medium, ini yang lebih kecil. 1,5 kilo isinya 110 biji. Besarnya enggak sama ya, ada yang besar seperti ini, ada yang besar seperti ini. Lumayan besar lah ini. Ada yang lebih besar seperti ini, tetapi ada juga yang kecil. Sesudah ditanami rasanya lama sekali baru tumbuh. Maklum baru pemula ya, jangan dibully ya. Jujur,
Kadang-kadang sebagai petani kita mengambil tindakan yang cepat untuk mengatasi masalah yang ada. Seperti ini nih cara saya nih. Yang dibully ya, namanya juga pemula. Halo pecinta porang, ini tanaman saya. Lagi berusaha keras. Memang kita udah punya pakar-pakar porang yang sukses, tapi situasi kondisi kita jelas berbeda satu sama yang lain. Ini saya nggak punya mulsa, jadi saya memakai jerami yang saya sudah bagikan di antara tanaman sesudah saya tanam, karena rumput-rumput itu langsung kelihatan, jadi saya tutupi begini dengan jerami. Belum cukup sih, masih banyak yang belum. Ini 3 hari tidak turun hujan ya. Kalau bisa disiram, kalau nggak bisa pasrah, jangan karena tanaman kita stres ya. Nih, mulai tumbuh, puji Tuhan. Ada yang tumbuh sudah bagus. Oh, ini ada ketutupan nih, dengan ketutupan. Ini cabangnya 2 deh. Jadi yang lain masih mulai terubus, mulai tumbuh. Ini tanggal 12 September 2021. Ini hampir 2 minggu baru segini nih tumbuhnya. Baru terubus. Semoga nanti bagus semua. Ini kebun per 12 September tingginya udah begini, tapi baru sebagian ini. Semoga bagus, udah mulai bertunas, tapi yang lain belum tumbuh. Kalau mau jujur, saya mengakui bahwa saya banyak sekali kelemahan saya dengan bertani porang ini. Sebagai pemula bolehlah untuk saya belajar. Untung sekali bahwa bibitnya saya tidak memakai terlalu banyak, hanya sekitar 5 kilo lebih. Jadi kalau tampilan daunnya tidak sehijau daun teman-teman, ya saya nggak stres. Kalau pohonnya tidak sebesar pohon porang teman-teman, ya nggak apa-apa, namanya pemula. Tapi ke depan saya selain belajar dari channel teman-teman, saya juga jadi tahu harus bagaimana untuk mengantisipasi di kampung halaman saya. Maklum, di kampung halaman sayalah pemula untuk bertanam porang ini. Ini juga satu beban sih, supaya bagaimana ke depan bisa jadi percontohan bagi orang-orang di sekitar. Beban bagi kita semua ya. Tolong saya ya, di kampung halaman saya belum ada yang menanam porang ini. Jadi tolong teman-teman bantu juga bagaimana supaya petani porang bisa meningkat taraf kehidupannya, dan lahan-lahan yang nganggur itu, yang kosong itu bisa diupayakan dengan baik. Satu hal yang paling harus cepat tertangani ya ini nih, rumput-rumput ini yang cepat tinggi di saat hujan. Pokoknya sekali sebulan itu harus dicabuti. Itu makanya saya sarankan bagus pakai mulsa. Mulsa itu terjangkau, lebih murah apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang kita pekerjakan. Bagaimana menurut teman-teman? Betul nggak begitu? Ini tampilan lahan saya sesudah dibersihkan oleh teman-teman di kampung halaman. Ini tanggal 18 April 2022. Coba dilihat, sudah banyak yang dorman. Walaupun masih ada 1-2 yang belum, dan sudah rumputnya merajalela. Tapi kata teman-teman, kalau udah dorman biarin aja dia di dalam tanah, jangan digali dulu karena dia belum dorman betul. Lagi pula nanti tunggu musim hujan berikutnya dia akan tumbuh. Jadi ya nggak apa-apa juga sih dibiarkan di dalam tanah. Itu enaknya petani porang ini, kita nggak usah terlalu stres. Kalau rumput begitu ya nggak apa-apa, dibiarkan aja. Ke depan nanti diolah lagi, ditanami lagi, atau boleh juga diperbaiki, boleh juga dibiarkan tinggal pemupukan aja begitu. Ini dia rumput masih ada 1-2 yang belum dorman.
masih tegak berdiri, tapi kau yang lain sudah enggak nampak lagi pohon-pohonnya, alias nipah atau dorman atau mati suri. Nah, rahasia jadi petani itu kalau ada sesuatu yang nggak pas di hati jangan dibawa stres ya. Seperti ini saya minta tolong dicongkel, dikorek umbinya untuk melihat, tetapi yang dikorek adalah yang masih berdiri tegak, belum dorman. Nggak apa-apa ya, jangan stres, biarin aja. Memang umbinya akhirnya ketahuan belum terlalu besar, nggak apa-apa ya. Oh iya ya, teman-teman pemirsa, jangan lupa subscribe dulu, mumpung gratis subscribe-nya, komen bila perlu. Apalagi petani porang yang udah berhasil, berikan masukan. Kalau yang pemula, ayo sama-sama kasih masukan yuk. Bang, nggak sampai setengah kilo ini umbinya ini. Nggak apa-apa, tapi ditutup lagi. Namanya juga yang punya, yang minta tolong ada di Jakarta, dan yang dimintai tolong di kampung halaman sana, apalagi terhadap tanaman yang belum mereka kenal. Ya enjoy aja gitu ya, nggak apa-apa ditutup lagi. Semoga tumbuh baik ya porang ya, tumbuh baik ya. Nah ini nih dia yang udah dorman, dikorek dalam hari yang sama juga. Namanya edukasi, semua dicoba ya. Ini kurang lebih ya setengah kiloan mungkin ini, atau 4 on atau 5 ons lah ini ya. Nggak apa-apa juga lah bagi pemula. Oke lah, bawa enjoy aja, ke depan kita bisa lebih baik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di edisi yang mendatang. Terima kasih masukannya, terima kasih udah saksikan.